Kita lihat Mang Atang sedang main air, sedang ngoyok, teman-teman, menggunakan kincir ya untuk pengairan karena hujan jarang sekali turun. Ini kincir ini sebenarnya membantu Oke, sobat modal Lembang Bertani, kembali lagi dengan kita di channel Modal Lembang Bertani, channelnya petani muda mendunia. Jadi siang ini kita sedang melakukan tahapan pembaruan lahan, teman-teman. Dimulai dari 3 hari yang lalu kita sudah mulai meratakan tanahnya, bekas tanaman sebelumnya. Dan hari ini kita lanjut ini membuat bedengan bersama bapak-bapak dari dari kampung sekitar. Ini bapak siapa namanya, Pak? Pak siapa namanya ini? Bapak Otong. Pak Otong. Ini teman-teman, dan ini Pak RT teman-teman. Bukan. Oh, ini Pak Atang. Pak Atang, ini ya. Pak Otong, ini Pak Atang. Kembar tapi beda. Atangnya Otong Atang ini. Pak Otong dan Pak Atang teman-teman yang nemani kita kerja siang ini. Jadi tahapan-tahapan itu setelah dihancurin tanahnya, diratakan, dibuat bedengan seperti ini. Nah, sebelum dikokohkan bedengannya, kita di tengah-tengah bedengan itu harus memasang sekam seperti ini teman-teman, alias berak ya, kotoran ayam yang sudah dicampur dengan sekam bakar, alias limbah padi seperti itu teman-teman. Nah, adapun untuk ukuran per baris bedengnya ini berapa kali berapa, Pak? Ukurannya ini? Bedengannya semeter kali 20. Semeter kali 20 cm teman-teman. Nah, semeter itu maksudnya adalah ini yang di tengah-tengah ini ukurannya semeter itu ya. Nah, kalau ada pun 20 cm-nya itu tinggi dari ini apa sih namanya ini teh? Jalan ya. Dari jalan ini. Nah, ini aturan jaraknya itu dari bawah sini sampai ke atas sini adalah 20 cm. Adapun nanti lebarnya ke sini, tingginya 20 cm. Adapun lebarnya nanti di sini sebanyak 1 meter, teman-teman. Seperti itu. Nah, jangan lupa usahakan tanah yang dicangkul, yang dibuat bedengan itu harus tanah yang gembur ya, alias ya tidak keras. Makanya di sini kami kemudian, karena sekarang lagi musim kemarau ya, kami di sini menggunakan bantuan kincir ini untuk mendistribusikan atau mengucurkan air ke kebun kita. Nanti si kincirnya ini digeser ya, setelah di sekitar sini basah nanti geser ke tempat-tempat yang lain. Nah, kalau teman-teman perlu tahu, karung-karung ini adalah isinya sekam-sekam ya, sekam sama kotoran-kotoran unggas, yang nanti setelah beres bedengan yang ini dibentuk, nanti kita akan nyusul ke sana ya. Nanti saya akan tampilkan cuplikan videonya ketika pemasangan sekam ini teman-teman, seperti itu. Oke, ikuti terus keseruannya di channel kita. Dan kalau teman-teman boleh vote ya, kalau boleh saya vote, teman-teman silahkan vote kira-kira nanti kita bakal nanam apa ya di lahan baru kita ini. Yang sebelumnya lahan ini kita gunakan untuk tanaman kol seperti itu teman-teman. Memperkokoh tanah, struktur tanah sehingga tidak terlalu gembur. Ketika dibentuk dia benar-benar padat seperti itu teman-teman. Makanya kita menggunakan air. Nah, kalau kemudian tanah dibiarkan kering, itu nanti bakal apa, Pak? Bakal muruluk. Bahasa Sunda mah muruluk ya, alias terlalu gembur sehingga nanti sulit dibentuk ya. Karena biasanya nanti akan dibentuk menjadi persegi ya ketika dipasangin molsa seperti itu teman-teman. Jarak dari diratakan gini sampai dipasang molsa itu berapa lama, Mang? 3 hari. 3 hari baru bisa dipasang molsa ya.
Iya. Nih teman-teman. Jadi tahap kedua setelah melakukan pembuatan bedengan ya. Ini apa? Ya apa istilahnya, memindahkan yang sebelumnya di sini tempat tanaman dipindahkan ke yang sebelumnya jadi jalan. Di tahapan berikutnya yaitu meratakan tanahnya ini teman-teman, supaya nanti ketika pemasangan molsa ini bisa lebih rata, bentuknya itu simetris ya, persegi seperti itu teman-teman. Ini bersama ahlinya di sini, Mang Atang, Mang Otong ini teh. Lihat muka seriusnya teman-teman. Mang, lanjut serius Mang. Iya. Tuh, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti rata. Setelah ini kita tinggal pemasangan molsa ya. Kemarin kita sudah melakukan perataan tanahnya, pemindahan yang sebelumnya jalan menjadi lahan, yang sebelumnya lahan menjadi jalan. Kemudian di lahan ini kita sudah taburkan juga sekam atau kotoran ya, sekam yang dicampur kotoran, sekam bakar, sebagaimana dicuplikan video sebelumnya. Ini sambil dikincir hari ini menggunakan mesin ya, penyiraman karena tidak ada hujan. Kita melakukan perataan. Nah di sebelah sana ada satu lagi personel yang sedang bekerja ini teman-teman, merapihkan lahan-lahan. Jadi sebenarnya lahan tuh kalau rapih seperti ini nanti berpengaruh juga kepada kualitas tanamannya. Jadi semakin rapih, semakin bagus lahan, nanti semakin kokoh bedengannya, maka tanamannya juga nanti semakin bagus juga, semakin kokoh seperti itu teman-teman. Karena nanti proses yang bagus juga bisa menghasilkan yang bagus seperti itu. Bohong. Benar Pak RT? Bohong. Bohong. Ya kalau misalkan proses bagus hasil nggak bagus itu bohong. Tapi kalau proses bagus hasil bagus, itulah yang benar. Seperti itu Pak RT. Iya. Itu teman-teman. Ini memakan waktu sampai seminggu kurang lebih ya, sampai nanti pemasangan molsa teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke tahap pemasangan molsa seperti ini ya. Jangan lupa ini bagian warna silvernya harus ada di atas. Gunanya apa Agus? Ini harus di atas teh. Hah? Kalau ada hama itu bisa bahasa Sunda nama serabeun. Serabeun. Jadi Aya barang aya itu sakedikna serabeun gitulah, mengurangi hama. jadi kalau ada hama ini bisa apa istilahnya? Membasmi teman-teman. Jadi salah satu manfaat molsa nih, kenapa harus di atas? Ini bikin silau hama. Langsung terpapar cahaya matahari dan ya mereka nginder, nggak mau gitu, nggak tertarik untuk hinggap di molsanya teman-teman. Betot. Betot Pak RT, tarik Mang. Tuh, mantap teman-teman. Sudah mulai pemasangan molsa nih. Betot kenapa? Ini molsa ini teman-teman cukup mahal juga, satu roll ini. Satu roll itu mencapai harga 700. Ya Pak? Saha? Cek saha. 700 yang ngomong 700. Kumaha tuh sabaraha tuh Mang? 11.5. Hah? 11.5. 11.5. 11.5 itu sabaraha? Oh iya. 11.5. Mahal itu berapa kali? Najis. Jelas.
hipu. Ada mah itu. Geser-geser. Hah? Geser-geser. Eta panen aya. Selain itu juga sebenarnya ini nih manfaat molsa warna abu-abunya di atas ini untuk mengatur intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, nanti jarak satu lubang ke lubang lain juga nanti bakal ada aturan tertentu sehingga nanti intensitas cahaya matahari ke tanah atau tanaman yang ada di sekitar tanah ya, tanaman yang di sekitar lubang itu benar-benar terpenuhi ya, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Itu di sudut sana sedang ada dua bapak-bapak yang bantu kita, karena saya akui saya pribadi kurang berpengalaman seperti itu teman-teman. Jadi kita panggil yang sudah ahlinya saja. Gitu. Satu gulung satu roll molsa ini bakal cukup insya Allah teman-teman, bahkan lebih untuk satu kebun ya. Ini kalau nggak keliru harganya itu 750.000 ya Agus ya, kisaran 750.000 ya, 750.000 teman-teman, cukup mahal. Jadi memang sebenarnya bertani itu hasil sepadan dengan pengeluaran, kadang lebih menghasilkan sih. Nanti kita belum bayar biaya untuk cangkulnya, biaya pemasangan bedengan itu ya, dan termasuk pemasangan molsa ini. Itu baru biaya akomodasi, belum biaya untuk penyediaan barang-barangnya seperti itu. Namun tidak apa-apa, karena dengan molsa itu seringkali hasil memang menjanjikan seperti itu teman-teman. Dan umur molsa ini kadang mencapai 2 tahun atau 1,5 tahun ya. Seperti ini tutorialnya teman-teman. Repot ternyata masang molsa teman-teman. Wow, emang harus berpengalaman tuh, apalagi panas, gede angin, wah, jadi makin ribet pokoknya. Bener, RT gunung rek urut. Bener, gede anginnya. Bener sih emang. Berat bang. Berat. Oh itu. Bener ya liangna. Lihat. Kepeng. Setelah tadi kita pasang untuk penguat ya, atau dalam bahasa kita tuh semat, di semat dari ujung sana sampai ujung sana. Saatnya sekarang kita untuk mengencangkan molsanya seperti ini teman-teman. Nah, tutorial ngencanginnya itu seperti ini teman-teman, silakan. Nah, pertama-tama ini jarak itu kurang lebih ya boleh ya, jarak dari satu titik ya ke titik yang lain tuh boleh antara 1 meter atau misalkan 50 cm, nggak apa-apa teman-teman. Oke, ini kita ambil jarak 1 meter di sini ya. Ini caranya biar kencang kita tarik dari sini teman-teman. Ya. Setelah itu, nah di sini kita sedikit ditarik seperti itu. Ini ada lebihnya. Nah setelah itu, ini biasanya kita menggunakan bambu yang masih muda, artinya bambunya masih lentur seperti ini, ya. Atau enggak, teman-teman bisa juga menggunakan alat seperti ini. Kalau alat seperti ini biasanya dia otomatis, tidak perlu motong-motong dulu. Nah kalau untuk bambu seperti ini kita buat sendiri, manual. Cuman harga biasanya lebih murah yang bambu ketimbang yang seperti ini teman-teman. Kita akan sekarang coba masang menggunakan bambu. Oke, di tempat yang tadi. Nah, kamera tolong mendekat. Ah, bro, putus. Tapi nggak apa-apa. Seperti ini. Kita tinggal gulung ya, sekuat-kuatnya. Gulungan ini berguna untuk ini supaya bambunya tidak patah seperti itu. Nah, kalau sekiranya sudah cukup, tinggal di seperti ini kan, lalu diambil dan masukkan ke dalam. Jangan lupa di sini diulur biar kencang seperti itu. Nah seperti itu teman-teman tutorialnya. Oke, kita lanjut
ke lokasi berikutnya menggunakan alat yang seperti ini. Ini kalau di tempat kita namanya semat, kalau di tempat kalian saya nggak tahu, punya istilah masing-masing pasti per daerah. Oke, sini teman-teman, kita ambil jaraknya 1 meter ya, perkiraan seperti segini. Tuh. Oke, kita tarik sedikit di sini untuk digulung di sininya ya. Tutorial dan caranya sama seperti tadi, seperti ini tuh, seret, kemudian kita gulung. Jika sudah, tinggal ditekuk ya, kemudian tancapkan ke tanah. Tancapannya ke dalam ya teman-teman ya, seperti ini. Mantap ya, ikuti terus keseruannya sampai beres teman-teman, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Anu enggak